Mari kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 2 dari ayat 6 sampai ayat 10. Perikopnya adalah hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Ya, firman Tuhan, kita ambil perikop bahwa apa yang tidak pernah didengar oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah hikmat Tuhan, hikmat yang bukan dari dunia. Firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu lebih tinggi ya daripada kekayaan dan kehormatan. Jadi hikmat itulah yang mendatangkan segala berkat, segala kekayaan, saudara. Ya, makan di muka bumi ini melebihi daripada penguasa-penguasa manapun yang memerintah di bumi ini. Masih ada pemerintahan yang lebih tinggi teratasnya, yaitu pemerintahan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemerintahan yang ada di kerajaan surga, dan hikmatnya lebih besar daripada hikmat di antara manusia. Firman Tuhan katakan, karena dunia tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang mulia, sehingga mereka menyalibkan Tuhan itu. Tetapi ada tujuan Tuhan dari penyaliban itu, yaitu penebusan dosa manusia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat melangkah sendiri. Segala kebaikan kita masih tidak sempurna, karena kita dari lahir sudah ada kutuk dosa yang diturunkan dari orang tua kita, sehingga kita harus disucikan dan dimurnikan kembali melalui pertobatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah pada hari ini kita mengadakan perjamuan kudus sebagai lambang kita mengingat daripada penderitaan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kita memiliki ketaatan untuk melakukannya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati kita, bahkan hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Artinya, ya, hidup ini ya penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan jika kita mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang sedang kita alami. Dan bersyukurlah saudara, kalau kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kita masih bekerja dengan baik ya, karena di luar sana banyak mengalami PHK, pemberhentian kerja ya, karena tidak sanggup membayar gaji karyawan dan sebagainya ya. Jadi banyak hal, saya katakan ini akhir zaman, ini zaman kesusahan besar. Tapi siapa mengandalkan Tuhan, maka dia akan terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang taat, yang mau untuk mengikut Tuhan, memikul salib Yesus Kristus di dalam hidup kita, mau bersama berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Di tengah-tengah penderitaan, saya percaya ada kemuliaan Tuhan, ada anugerah dan ada burung-burung gagak yang dikirim. Artinya berkat-berkat yang tidak bisa kita pahami, kita terima, yang mungkin di luar dari dugaan kita, pemikiran kita, itu yang terjadi. Dan firman Tuhan katakan, jika Tuhan
sudah membuka pintu, maka siapakah yang dapat menutupnya? Tidak ada, saudara. Hanya Tuhanlah yang mampu mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan secara sepenuhnya, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, mari serahkan hidup kita kepada Dia yang empunya kita, yang menciptakan kita, bahkan yang sudah menuntun kita sampai hari ini. Yakin dan percayalah kepada Sang Pemilik. Dia tidak akan pernah gagal membentuk kita sesuai rencana Tuhan. Manusia bisa terpleset, saudara. Manusia bisa salah melangkah, salah berkata-kata. Manusia bisa jatuh di dalam dosa dan pencobaan, bisa mengalami sakit penyakit, saudara. Oleh sebab itulah kita berdoa supaya kita diberikan kesempatan ini, kita mengucap syukur dan kita masih bisa untuk melangkahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan sampai hari ini. Jangan pernah tinggalkan Dia yang sudah menolong kita dari awal kita kecil sampai dewasa ini. Karena hikmat ini akan ada ketika kita sudah waktunya kita menginjak pendewasaan rohani dan kita mengerti mengenal Tuhan dengan baik. Kenalah Tuhan dengan baik, maka kita akan mengalami banyak hal, rasa sukacita yang luar biasa di luar dari pemikiran dan hikmat manusia. Itulah saya katakan kemuliaan bagi Dia yang empunya segala sesuatu milik kita, yang memiliki kita, yang sudah menyempurnakan kita dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari nyatakan di dalam rohmu bahwa Roh Kuduslah yang akan melihat dan akan menyempurnakan apa yang kita lakukan, sehingga kita dibenarkan di dalam kuasa Roh Kudus. Karena kemampuan manusia terbatas, bisa mengalami banyak peristiwa, mengalami banyak sakit penyakit, ya, banyak mengalami penderitaan dan sebagainya. Karena hidup di muka bumi ini, hidup isinya adalah menderita. Tidak ada yang hidupnya bahagia, saudara. Bahagia itu hanya kamuflase, saudara, hanya sementara saja. Tetapi kenyataan manusia hidup harus berjuang. Kenapa? Akibat dari dosa, akhirnya manusia harus berjuang segala sesuatu, mendapatkan makan dan minum, berjuang untuk mendapatkan apa saja, melakukan apa saja, butuh kerelaan dan pengorbanan, apalagi di dalam Tuhan, apalagi melayani Tuhan, pengorbanan yang luar biasa, karena kita harus belajar setia dalam hal apapun juga, tidak boleh mengeluh, tapi mengucap syukur adalah hal yang paling berat kita lakukan. Tetapi kita dimampukan karena Tuhan bersama dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Inilah hikmat yang luar biasa dari Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, untuk kita bersama-sama. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi siapkan diri kita untuk selalu mengucap syukur dan hidup di dalam kasih Tuhan. Jadilah orang yang kuat menghadapi badai apapun. Ya, bertahan secara manusia banyak orang tidak bertahan. Karena banyak alasan untuk berhenti, banyak alasan untuk kabur, untuk lari dari kenyataan. Pengembaraan sudah mulai terjadi, saudara, di mana-mana. Tergantung hidup kita, diri kita, respon kita. Tergantung bagaimana kita mau bersikap, bahwa berkat Tuhan kalau datang tidak pernah melihat di mana kita berada. Mau kita ada di gunung, mau kita ada di mana saja, mau di kota, mau kita ada di kabupaten ataupun di desa ataupun dimanapun, mau kita ada di ladang, kalau berkat Tuhan mau datang, Dia pasti datang. Karena berkat Tuhan ada bagi orang yang berkenan di hadapannya.